Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yustika Erliani SE MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Etika Profesi Universitas Mercu Buana, dan para peserta sosialisasi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam jaringan Zoom meeting pada pagi hari ini, di acara sosialisasi, komunikasi, dan etika profesi dengan mengusung tema komunikasi dan etika di dunia maya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Reni Novianti, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi Angkatan tahun 2021 yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sosialisasi ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi Angkatan tahun 2021. Bentuk kegiatan ini yaitu sosialisasi yang diselenggarakan secara online. Adapun dari sosialisasi ini dimulai dari harapan kami yang ingin menyelenggarakan sebuah acara komunikasi dan etika di dunia maya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terkhusus para peserta yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Baik, untuk memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini, diimbau kepada seluruh peserta sosialisasi untuk dapat memastikan kamera video dalam keadaan on dan memastikan mikrofon dalam keadaan off atau silent selama berlangsungnya acara. Adapun rundown kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Mercu Buana, sambutan dari Ketua Pelaksana, pembacaan doa pembukaan, sesi foto bersama, pemaparan isi materi, sesi tanya jawab, pembacaan doa penutup, dan penutupan. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua materi telah disampaikan oleh pemateri, sehingga kepada peserta harap disimpan pertanyaannya sampai pada sesi tanya jawab dibuka. Diimbau, untuk peserta yang ingin bertanya, nantinya silakan menuliskan pertanyaan dengan format nama dan pertanyaannya. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Mercu Buana.
Selanjutnya, sambutan dari saya sendiri selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yustika Erliani, SE MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Etika Profesi Universitas Mercu Buana, serta para peserta sosialisasi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi komunikasi dan etika profesi dengan mengusung tema komunikasi dan etika di dunia maya. Teman-teman yang berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan sosialisasi ini yaitu untuk mengedukasi teman-teman tentang bagaimana berkomunikasi dan beretika di dunia maya, serta untuk memenuhi nilai tugas besar 2 kami pada mata kuliah Komunikasi dan Etika Profesi oleh dosen pengampu Ibu Yustika Erliani, SE MMSI. Teman-teman yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudari Sabrina Rizkiah, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Kepada Saudari Sabrina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki inti acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabrina atas pembacaan doanya. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilakan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan operator Kak Amel untuk memandu foto bersama. Ayo semuanya boleh dinyalain kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Boleh slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Amel. Untuk sesi penyampaian sosialisasi akan dipandu oleh moderator kita yang merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi, yaitu oleh Dede Adika Durnavis. Untuk KDD, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Reni Novianti. Baiklah, hadirin peserta sosialisasi sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang bertemakan komunikasi dan etika di dunia maya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dan etika di dunia maya. Komunikasi dan etika dalam dunia maya merujuk pada cara kita berinteraksi dan berkomunikasi di dunia digital, khususnya melalui internet dan media sosial.
Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan bahasa, privasi, keamanan informasi, perilaku online, dan tanggung jawab kita sebagai pengguna internet. Baik, sebelum memulai sesi pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri yang pertama adalah Amelia Puspitasari, yang merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2021. Pemateri kedua yaitu Sabrina Rizkia yang merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2021. Pemateri ketiga saya sendiri Deda Dika Nafis yang merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2021. Dan pemateri yang keempat adalah Reni Novianti yang merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2021. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk para pemateri. Baik, terima kasih. Untuk mengefisiensikan waktu yang ada, mari kita langsung mulai acara penyampaian materi oleh pemateri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amelia Puspitasari. Kepada Amelia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama dalam tema komunikasi dan etika di dunia maya. Salah satu aktivitas dasar individu dalam berhubungan dengan individu lainnya yaitu berkomunikasi. Di era digital saat ini, alat berkomunikasi pun berkembang pesat. Dengan perkembangan alat komunikasi seperti internet dan media sosial, dapat mempermudah antar individu untuk tetap terhubung meskipun dengan jarak yang jauh. Terlebih setelah apa yang kita lalui pada pandemi COVID-19, yang mana kita harus menghindari kerumunan dan kontak fisik sangat menyulitkan untuk kita berkomunikasi. Namun, dengan adanya internet dan media sosial, maka kita dapat tetap menjaga komunikasi dengan yang lainnya. Seperti halnya berkomunikasi secara langsung antar individu, berkomunikasi dalam dunia maya atau media sosial tetap harus memperhatikan dan memenuhi etika. Dalam sosialisasi kali ini, kita akan membahas beberapa prinsip etika komunikasi dalam dunia maya atau media sosial. Kita akan membahas pentingnya menghormati privasi orang lain, mempraktikkan kesopanan dalam berinteraksi, memerangi disinformasi dan penghinaan, serta bertanggung jawab atas konten yang kita bagikan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip etika komunikasi dalam dunia maya, kita dapat memastikan bahwa interaksi dan komunikasi kita di media sosial tetap bermanfaat, menghormati, dan membangun hubungan yang sehat dengan individu lainnya. Next. Ya, yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan sehingga terjadi kesamaan pengertian atas pesan. Proses interaksi penyampaian dan penerimaan pesan bisa terjadi melalui pemanfaatan suatu sarana atau media tertentu. Banyak media yang dapat digunakan oleh individu untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkembangnya sarana berkomunikasi online atau jarak jauh seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, dan sebagainya merupakan alternatif yang dipilih untuk mempermudah komunikasi. Media sosial beragam mulai bermunculan dan menjadi pilihan masyarakat, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan masih banyak lainnya. Komunikasi yang dilakukan dalam media sosial haruslah memperhatikan etika dan cara komunikatif dan sopan. Sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari komunikasi. Komunikasi selalu menjadi kegiatan utama kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Entah itu komunikasi formal maupun non-formal. Hal ini sangat penting agar segala aktivitas kita di media sosial tidak berdampak buruk dalam kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Komunikasi dalam dunia maya atau media sosial harus memperhatikan dan mematuhi prinsip etika, yang mana etika komunikasi merupakan serangkaian norma dan nilai-nilai yang mengatur cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Etika berkomunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan juga cerminan dari kesantunan kepribadian kita. Pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi bisa berdampak positif, bisa juga sebaliknya. Komunikasi akan bernilai lebih positif jika para peserta komunikasi mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik dan beretika. Etika berkomunikasi tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus didasari niat tulus yang dapat diekspresikan dari ketenangan, kesabaran, dan empati kita dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi yang demikian akan menghasilkan komunikasi dua arah yang bercirikan penghargaan, perhatian, dan dukungan serta timbal balik dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Adapun etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata-kata kasar, provokatif, porno, ataupun sara. Jangan memposting artikel atau status yang bohong, jangan mengcopy-paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mel. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu keuntungan komunikasi di dunia maya. Komunikasi di dunia maya atau dalam istilah yang lebih umum dikenal sebagai komunikasi online telah memberikan banyak keuntungan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama itu ada kemudahan dalam berkomunikasi secara global. Nah, salah satu manfaat utama dari komunikasi di dunia maya adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya internet, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain di negara lain dengan mudah melalui email, pesan instan, panggilan suara, atau bahkan video call. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya hubungan bisnis, pertukaran budaya, dan pertemanan lintas batas. Yang kedua itu ada akses cepat ke informasi. Nah, internet menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber informasi. Dengan adanya mesin pencari dan situs web yang beragam, orang dapat dengan cepat mencari dan mengakses berita terkini, artikel, jurnal, buku, dan sumber daya lainnya. Ini memungkinkan individu untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan mereka, serta memperluas pemahaman tentang topik yang diminati. Yang ketiga, kemampuan berbagi dan kolaborasi. Komunikasi di dunia maya memfasilitasi kemampuan untuk berbagi informasi, dokumen, foto, video, dan masih banyak lagi. Platform kolaborasi online seperti Google Drive, Dropbox, dan platform berbagi file lainnya memungkinkan orang-orang bekerja sama dalam proyek-proyek, berbagi ide, dan mengedit dokumen bersama secara real-time, tanpa batasan geografis. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan memperluas peluang kolaborasi lintas tim dan lintas organisasi. Yang keempat itu ada potensi untuk membangun jaringan sosial yang luas. Media sosial telah menjadi bagian penting dari komunikasi di dunia maya. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman-teman, keluarga, rekan kerja, dan bahkan orang asing dengan minat yang sama. Membangun jaringan yang luas dapat membuka pintu untuk kesempatan pribadi dan profesional, seperti mencari pekerjaan, memperluas lingkaran bisnis, atau mendapat informasi dan dukungan dari komunitas yang relevan. Yang terakhir itu ada potensi untuk membangun bisnis dan karir.
Komunikasi di dunia maya telah menjadi fondasi bagi bisnis dan karir yang sukses. Melalui platform e-commerce, iklan online, dan pemasaran digital, individu dan perusahaan dapat mencapai pasar yang lebih luas dan memperluas jangkauan mereka. Selain itu, dengan kemampuan untuk terhubung dengan profesional di bidang yang sama dan berbagi pengetahuan, individu dapat membangun reputasi online dan meningkatkan kesempatan dalam karir mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina Rizkiah. Dengan komunikasi di dunia maya. Setelah semakin maju ini, komunikasi di dunia maya telah menjadi bagian yang utama dari kehidupan sehari. Dengan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh internet, kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Tantangan komunikasi yang sering dihadapi di dunia maya ini, mulai dari informasi yang tidak jelas hingga kesulitan dalam menyampaikan ekspresi non-verbal. Berikut penjelasan lebih lanjut. Ada kesempatan surat internet menyediakan akses berbagai informasi, tidak semua itu tersedia dapat diandalkan. Kemampuan untuk memilah dan benar informasi. Mengingat adanya konten yang tidak diverifikasi, mengingat tidak adanya konten yang diverifikasi, tidak adanya konten yang tidak diverifikasi, tidak akurat atau bahkan palsu yang dapat dengan mudah menyebar. Yang kedua, keterbatasan komunikasi nonverbal. Komunikasi di dunia maya terbatas pada teks dan gambar, sehingga sulit untuk menyampaikan nuansa dan ekspresi nonverbal yang penting dalam komunikasi tatap muka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan atau kesalahpahaman dalam pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ada trolling dan kebencian daring. Komunikasi di dunia maya seringkali yang ketiga, kebencian daring. Komunikasi di dunia Kak, Sabrina, suaranya putus-putus. Halo, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Udah Kak, lanjut. Baik, saya ulang pada poin ketiga ya. Yang ketiga ada trolling dan kebencian daring. Komunikasi di dunia maya ada tantangan perilaku negatif, seperti trolling, pelecehan, dan kebencian daring. Anonimitas yang dimungkinkan oleh internet dapat membuat orang merasa lebih berani dalam menyebarkan kebencian atau melakukan intimidasi yang dapat merusak suasana komunikasi yang sehat dan produktif. Selanjutnya ada obrolan informasi yang menyediakan akses ke berbagai sumber informasi. Jadi, jumlah informasi yang tersedia juga dapat menjadi beban. Tantangan komunikasi yang dihadapi adalah kemampuan untuk menyaring dan mengelola jumlah informasi yang besar agar tidak mengganggu produktivitas dan pemahaman yang baik. Yang kelima, ada perbedaan budaya dan bahasa. Dunia maya adalah ruang global di mana orang dari berbagai budaya dan latar belakang dapat berkomunikasi. Tantangan komunikasi yang muncul adalah perbedaan budaya, norma, dan bahasa yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik komunikasi. Yang terakhir, keamanan dan privasi. Komunikasi di dunia maya juga dihadapkan pada tantangan keamanan dan privasi. Keberadaan data pribadi yang sensitif dan risiko penyalahgunaan informasi pribadi menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan hati-hati untuk menjaga keamanan dan privasi komunikasi. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik
literasi digital, serta kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia maya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Baik, terima kasih Kak Sabrina. Materi selanjutnya itu etika di dunia maya. Nah, apa sih pentingnya etika di dunia maya? Di mana komunikasi melalui dunia maya semakin mendominasi kehidupan. Penting bagi kita untuk memahami dan menghargai prinsip-prinsip etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Berkomunikasi di dunia maya melibatkan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap platform digital dan media sosial, serta memperhatikan aspek-aspek seperti kejujuran, penghormatan terhadap privasi, dan menghindari pelecehan dan perundungan online. Nah, apa sih etika yang berlaku? Yang pertama itu kejujuran. Penting untuk menjaga kejujuran dalam semua bentuk komunikasi online. Jangan pernah menyebarkan informasi palsu atau menipu orang lain dengan sengaja. Berikan sumber yang dapat dipercaya ketika memberikan informasi atau pendapat. Yang kedua itu penghormatan terhadap privasi. Hormati privasi orang lain dan jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Jangan posting foto, video, atau informasi pribadi orang lain. Bahkan platform yang Anda gunakan. Dan pastikan kalian memahami implikasi dari setiap tindakan yang Anda lakukan terkait privasi. Yang ketiga, menghindari pelecehan dan perundungan online. Jangan melakukan saya ulangi. Yang ketiga, menghindari pelecehan dan perundungan online. Jangan melakukan pelecehan atau perundungan terhadap orang lain di dunia maya. Jangan menghina, mengancam, atau menyebarkan konten yang merugikan orang lain. Hargai perbedaan pendapat dan berkomunikasilah dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab. Nah, jika kalian menyaksikan pelecehan atau perundungan online, pertimbangkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, itu ada penggunaan yang bertanggung jawab terhadap media sosial dan platform digital. Gunakan media sosial dan platform digital dengan bertanggung jawab. Pertimbangkan dampak dari setiap postingan atau komentar yang Anda buat sebelum membagikannya. Hindari menyebarkan kebencian yang menyebabkan konflik atau merugikan orang lain melalui penggunaan platform digital. Gunakan hak Anda untuk berpendapat dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kelima, menghormati hak kekayaan intelektual. Ketika berkomunikasi di dunia maya, penting untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Jangan mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin, termasuk gambar, video, atau tulisan. Jika Anda ingin menggunakan karya orang lain, pastikan untuk mendapatkan izin atau mengakui pemiliknya. Nah, prinsip-prinsip etika ini membantu membangun lingkungan online yang lebih positif, inklusif, dan bermartabat. Dalam berkomunikasi di dunia maya, ingatlah bahwa kita berinteraksi dengan individu yang memiliki perasaan dan pengalaman sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa komunikasi online kita lebih bermakna, saling menghormati, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Novianti. Baik, terima kasih Kak Dide. Oke, materi selanjutnya yaitu pedoman perilaku online. Pedoman perilaku online adalah seperangkat prinsip dan tindakan yang mengatur bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi di dunia maya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita berkomunikasi dan berpartisipasi secara etis, menghormati orang lain, dan menjaga lingkungan digital yang aman dan positif.
Nah, berikut ini adalah beberapa pedoman perilaku online yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu berpikir sebelum mengirim. Teman-teman, sebelum mengirim pesan, postingan, atau komentar, pertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan citra diri kita. Hindari mengirim pesan yang tidak pantas, ofensif, atau merugikan orang lain. Yang kedua yaitu menghormati pendapat orang lain. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat di dunia maya, penting untuk menghormati perspektif dan pendapat orang lain. Jangan menghina atau membuli orang lain karena perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax. Sebelum membagikan informasi, pastikan untuk memverifikasi kebenarannya. Jangan menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak terbukti, karena ini dapat merugikan orang lain dan mempengaruhi citra kepercayaan diri di dunia maya. Yang keempat yaitu melindungi privasi pribadi. Jaga privasi kita sendiri dan hormati privasi orang lain. Hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif atau rahasia secara sembarangan. Pertimbangkan pengaturan privasi pada akun media sosial dan platform online kita. Yang kelima yaitu menghindari aktivitas ilegal. Jangan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pembajakan software, penyebaran konten yang melanggar hak cipta, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Hormati hak kekayaan intelektual dan batasan hukum yang berlaku. Pedoman perilaku online ini dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang positif, saling menghormati, dan aman bagi semua pengguna. Dengan mengikuti pedoman ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan pengalaman online yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Next. Nih, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu hoax? Lanjut, Kak Dede. Oke. Hoax adalah informasi atau berita yang dibuat tidak berdasarkan data atau fakta yang sebenarnya. Jerat hukum untuk penyebaran hoax pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU 19 2016. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, beberapa cara mengenali hoax di dunia maya. Yang pertama, yaitu hoax adalah kabar palsu yang sengaja disebar untuk membuat kehebohan publik. Yang kedua, hoax bisa berupa email, pesan broadcast, hingga SMS. Yang ketiga, hoax biasanya diawali kata-kata sugestif dan heboh. Yang keempat, isi hoax kerap mencatat nama-nama ilmuwan atau lembaga terkenal. Yang kelima, berita hoax terdengar mustahil terjadi, sehingga kerap disertai hasil penelitian yang palsu. Dan masih banyak lagi. Untuk kasus hoax ini sudah banyak terjadi di dunia maya. Selanjutnya akan ada materi studi kasus yang akan disampaikan oleh teman kita. Baik, Mbak Dede, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Kak Reni. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina Rizkia. Selanjutnya, Maaf Kak Sabrina, suaranya putus-putus. Kak Sabrina. yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu. Tidak akan berikut ini beberapa kasus penyebaran berita hoax yang paling fenomenal yang pernah terjadi di Indonesia.
Yang pertama ada kasus Yana Supriyatna. Yana Supriyatna merupakan warga desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang diketahui menghilang di kawasan Cadas Pangeran pada Selasa 16 November 2021 malam. Yana baru ditemukan pada hari Kamis di tanggal 18 November 2021. Anehnya, alih-alih berada di lokasi Cadas Pangeran, Yana justru malah berada di Kabupaten Majalengka. Atas perbuatannya, Yana terjerat pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 penyebaran berita bohong atau kabar yang membuat onaran. Tidak hanya itu, dirinya juga terancam penjara 3 tahun. Yang kedua ada kasus Audi. Pada tahun 2009, warga Indonesia pernah digegerkan atas seorang anak bernama Audrey. Baik, saya ulangi. Yang kedua ada kasus Audrey. Pada tahun 2019 silam, warga Indonesia pernah digegerkan atas seorang anak bernama Audrey yang dilaporkan mendapat perundungan. Sampai-sampai tubuhnya mendapat luka-luka bekas siksaan. Peristiwa ini memicu amarah warganet, sehingga beredar tagar hashtag Justice for Audrey di masa itu. Namun, rupanya peristiwa ini sendiri oleh Audrey, bahwa ada luka maupun di bagian tubuh Audrey. Nah, itu kan kasus yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materinya. Dan dapat saya simpulkan dalam materi tersebut bahwa dalam komunikasi dan etika di dunia maya, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Beberapa prinsip-prinsip tersebut meliputi menghormati privasi orang lain, memperhatikan kesopanan dalam berinteraksi, memerangi disinformasi dan penghinaan, serta bertanggung jawab atas konten yang kita bagikan. Komunikasi di dunia maya memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan berkomunikasi secara global, akses cepat ke informasi, kemampuan berbagi dan kolaborasi, dan potensi untuk membangun jaringan sosial dan bisnis. Namun, penting untuk mengikuti pedoman perilaku online yang meliputi berpikir sebelum mengirim, menghormati pendapat orang lain, menghindari penyebaran informasi palsu, melindungi privasi pribadi, bersikap sopan dan menghormati, menghindari aktivitas ilegal, menghargai waktu dan ketersediaan orang lain, dan mengelola konflik dengan bijaksana. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih positif, inklusif, dan bermartabat. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi yang tak hanya menarik, tetapi juga sangat informatif. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada pemateri. Baik, kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab telah dibuka. Dipersilahkan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau bisa langsung open mic. Boleh, Surya Permadi. Maaf Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Mengapa sih penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Surya Permadi. Pertanyaannya itu mengapa penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial ya? Jawabannya itu penting untuk memeriksa
informasi sebelum membagikannya di media sosial. Karena penyebaran informasi yang tidak benar dapat menyebabkan kebingungan, kerugian, dan bahkan merugikan reputasi orang lain. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan etika komunikasi online. Apakah sudah terjawab? Mungkin pertanyaan yang lain. Kak izin bertanya, Ya, boleh. mengapa penting untuk menghormati privasi orang lain dalam komunikasi di dunia maya? Ya, terima kasih. Untuk kakak pemateri, boleh menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaannya itu mengapa penting untuk menghormati privasi orang lain dalam dunia maya? Ya, benar. Jadi, untuk menghormati privasi orang lain dalam komunikasi dunia maya, itu penting. Karena privasi adalah hak asasi dari setiap individu. Mengungkapkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, termasuk melanggar etika komunikasi dan dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk penyalahgunaan data, pencemaran reputasi, dan pelanggaran privasi. Apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Sudah Kak, makasih Kak ya Kak. Terima kasih. Nah, di sini di kolom chat ada yang nanya nih. Nama saya Nugroho, mau nanya, Kak, berkaitan dengan materi yang sudah pemateri paparin, apa yang bisa dilakukan ketika kita disajikan dengan konten yang mengandung pelecehan atau kebencian di dunia maya? Boleh kakak pemateri menjawab pertanyaan tersebut? Iya, Mbak Dede, tadi pertanyaannya apa tuh? Apa yang bisa dilakukan ketika kita disajikan dengan konten yang mengandung pelecehan atau kebencian di dunia maya? Oke, jadi Iya. ketika kita disajikan dengan konten yang mengandung pelecehan atau kebencian di dunia maya, beberapa langkah yang bisa diambil yaitu antara lain melaporkan konten tersebut kepada administrator platform yang digunakan, lalu menghindari konfrontasi langsung dengan pelaku, dan jika perlu menghubungi pihak berwenang. Jika kasusnya sangat serius, itu boleh banget menghubungin ke pihak yang berwenang. Selain itu, menjaga kesehatan mental dan emosional dan membatasi paparan terhadap konten negatif juga sangat penting. Mungkin itu sudah cukup dari saya, Mbak Dede. Bagaimana eh, Kak Nugroho? Apakah sudah terjawab? Bisa. Baik, mungkin sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Izin bertanya, Kak. Boleh. Di sini saya mau nanya bagaimana cara menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh Kak materi ya menjawab pertanyaan tersebut? Baik, saya akan menjawab yang ada dari penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial. Jadi, untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax di media Kak sosial, Sabina, maaf, suaranya putus-putus.
Baik, saya ulangi lagi. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Mana? Jadi, untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Kedua, mengkonfirmasi kebenaran informasi dari sumber yang dipercaya. Ketiga, menjadi informasi yang tidak diverifikasi atau terlalu sensasional. Yang keempat, mendorong orang lain untuk melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut. Yang terakhir, dapat dilakukan dengan mengikuti halaman atau akun yang menyediakan fakta atau berita terverifikasi. Bagaimana Mita? Apakah sudah terjawab? Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Baik, Oke. Mungkin apa ada yang bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya kembali, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Dede. Telah kita simak bersama pemaparan materi pada sosialisasi, komunikasi, dan etika di dunia maya, yang tentunya sangat penting bagi kita semua, serta dapat menjadi bekal ilmu kita dan dapat diterapkan di kemudian hari. Baik, sebelum saya akhiri, kita akan mendengarkan bacaan doa oleh Saudari Sabrina Rizkiah. Untuk kepada Saudari Sabrina dipersilahkan. baik, sebelum acara ini ditutup, baik sebelum acara ini diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Untuk Kak Amel, boleh kita foto ulang nih, foto bareng-bareng sekali lagi untuk penutup. Oke, boleh dinyalain kameranya teman-teman. Kita mulai sesi fotonya ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amel. Dan akhir kata, saya Reni Novianti, memohon maaf apabila terdapat perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah join. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu.